di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tatap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tatap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Tuhan dimuliakan atas kasih-Nya sehingga saat ini kita kembali mengalami persekutuan sebagai keluarga Allah. Kini dan di sini kita menikmati persekutuan umat Allah dalam tuntunan tema dipuaskan oleh roti hidup. Benar bahwa Dialah yang pernah berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa yang makan daripadaku, ia tidak akan lapar lagi." Karena itu, dalam rasa lapar dan dahaga, mari datang kepadanya, menyembah Dia dalam ibadah pada hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita bangkit berdiri. Mari mengagungkan namanya dengan pujian Hai Kristen nyanyilah haleluya. Hai Kristen nyanyilah haleluya amin. Rajamu pujilah haleluya amin.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Mari kita bermazmur, dituntun dari kitab Mazmur 130. Kitab Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, seruan dari dalam kesusahan, nyanyian siarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, tetapi padamu ada pengampunan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Dialah yang akan membebaskan Israel. Amin. O puang perangimi tega marangku. Tangan di telinga
Jemaat yang kekasih, mari bersama-sama dengan semua umat Tuhan di segala tempat dan zaman kita mendengarkan ke-10 dasatita atau firman Tuhan, dan kita aminkan dalam kehidupan ini. Kita dengarkan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya.
firman-Nya. Saudara-saudara, di heningnya persekutuan ini, marilah sejenak kita bercermin diri pada firman Tuhan, bahwa Yesuslah roti hidup, Dialah makanan yang kekal dari Tuhan. Adakah kita sudah dipuaskan dengan roti itu? Ataukah kita tidak rindu makan roti itu, akhirnya kita terus berkanjang dalam dosa? Oleh roti sorgawi kita akan dipuaskan. Karena itu, jika kita belum menikmati roti sorgawi, datanglah padanya dan mengaku dosa. Ampunilah dan Ampunilah baharuilah hidup kami, ya Tuhan. Kasihani kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudara yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, berita anugerah dari Tuhan diteguhkan kembali demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat. Ku angkat dari baumu bebanmu yang berat. Tak aku datang yang lelah, penuh kedukaan, dan ku dapati padanya tempat perhentian. Suara Yesus ku dengar, kemari minumlah. Telah sedia air hayat, mari minum hiduplah. Tak aku datang amat haus, ku minum air kudus, dan hati senangnya waktu sembuh segar terus. Mari kita membawa persembahan syukur kita. Dengarlah nats persembahan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sambil membawa persembahan syukur, kita angkat pujian, sekarang bersyukur hai hati mulut tangan.
Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan namamu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh di tahta Maha Tinggi. Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat Tuhan juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan selanjutnya dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Kemudian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat 2. Dan dari berita Injil Yohanes 6 ayat 35 dan dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Itu menjadi bahan utama kita hari ini. Mari kita buka hati kita bersama-sama untuk menerima firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Ya Allah, kehidupan kami sumber berkat dan segala kebaikan. Patutlah kami mengagungkan Dikau atas pemeliharaanmu yang terus menerus dalam suka duka perjalanan hidup ini. Engkau maha baik telah menyertai kami dalam satu pekan yang lalu. Dan Tuhan berkasih karunia kembali mengeruniakan pekan yang baru ini. Ya Tuhan, kami membutuhkan tuntunan-Mu untuk melanjutkan perjalanan ini. Perjalanan kehidupan kami yang kadang menghadapi keputusasaan karena berbagai masalah hidup. Mari Engkau perlengkapi kami dengan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan menjadi roti yang hidup bagi kami. Karena itu beri hikmat kepada setiap kami, agar kami boleh menerima firman-Mu, menghidupi dan melakukannya dalam segala keberadaan hidup. Dengan firman-Mu kami akan dibuatnya berhasil menjalani hidup ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kami boleh diperlengkapi dengan baik. Berfirmanlah Bapa, kami telah sedia mendengar Engkau di dalam Kristus. Roti yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan 8. Firman Tuhan, Elia ke Gunung Horeb. Ahab memberitahukan kepada Isabel semua yang dilakukan Elia dan bagaimana ia membunuh semua nabi dengan pedang. Isabel lalu mengirim utusan kepada Elia dengan pesan, kiranya para ilah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jika besok sekitar waktu ini aku tidak menghabisi nyawamu, sama seperti salah seorang dari mereka itu. Elia pun ketakutan, lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai ke Berseba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati, katanya, cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu.
Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum, lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu." Ia pun bangun, lalu makan dan minum. Karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb gunung Allah. Demikian firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan selanjutnya di dalam Efesus pasal 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat 2. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Berita Injil yang akan dibentangkan kepada kita dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41 sampai 51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar, menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku.
Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya yang mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian berita Injil. Amin. Firman-Nya kure sumanga puang. Tema kita untuk perenungan firman Tuhan pada minggu ini dalam pelayanan Gereja Toraja berbunyi, dipuaskan oleh roti hidup. Na pediai roti katuan. Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, tentu banyak hal yang membuat kita tidak puas, atau banyak hal yang mengantar kehidupan kita kepada keputusasaan. Salah satu hal yang kadang membuat kita putus asa, kita emi barra alan kapipe. Kalau persediaan makanan kita sudah kurang atau mungkin habis. Nah, kita perhatikan firman Tuhan yang telah kita baca, dengar pada hari ini. Di dalamnya kita akan belajar bersama bagaimana kita dapat menghadapi keputusasaan dan kondisi-kondisi dalam hidup ini yang tidak menguntungkan. Semua kondisi-kondisi hidup yang tidak menguntungkan itu pasti mengantar setiap kita pada keputusasaan. Dan pertanyaannya adalah, tak mungkin dalam keputusasaan kita mendapatkan pembaharuan hidup jikalau itu dilalui dengan pikiran kita semata dan juga tertuju pada kegagalan-kegagalan atau ketidakberuntungan dalam hidup ini. Pasti tidak akan mendatangkan pembaharuan hidup. Tapi dalam firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bagaimana kita menghadapi keputusasaan dan juga ketika kita bisa menghadapi keputusasaan, ketidakberuntungan dalam hidup ini, maka itu dalam iman bisa mengantar kita pada pembaharuan hidup. Dari firman Tuhan ini, mulai dari Mazmur 130 tadi, 1 Raja-Raja secara khusus pasal 19 ayat 1 sampai 8. Kita melihat dalam segala situasi kehidupan ini ternyata tersedia kasih yang penuh dari Allah. Kalau dalam segala situasi hidup, dalam ketidakberuntungan, keputusasaan, penderitaan demi penderitaan, kesusahan demi kesusahan kita alami, tersedia kasih yang penuh dari Allah. Apa yang harus kita lakukan? Satu hal yang harus kita lakukan, nyatakan adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
pada firman Tuhan pada minggu lalu tentang kisah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Tahu kepala rumah ibadat orang Yahudi itu pasti orang pemegang kedudukan yang tinggi. Pemimpin di rumah ibadat, banyak orang menghargai. Tapi dalam perjalanan iman, kedudukan tidak menjamin, kehormatan tidak menjamin. Tapi satu hal yang Yairus lakukan, dia datang kepada Yesus. Pergumulannya terselesaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengacu pada bahan utama kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai 40. Kita baca lanjutan dari ayat 41 sampai 51. Di situ Yesus menjelaskan dirinya sebagai roti hidup. Mengapa Yesus mengandaikan dirinya sebagai roti hidup? Dalam bacaan kita tadi, orang-orang di kampung halamannya komplain. Mengapa dia mengatakan dialah roti yang turun dari sorga? Padahal kita tahu dia adalah anak Maria, anak Yusuf. Orang tuanya itu cuman kerjanya tukang kayu. Kita tahu persis kenapa dia bisa mengatakan dia adalah roti hidup. Saudara-saudara, konteks bacaan ini, pada saat itu orang banyak datang ke Yerusalem. Dan mereka tidak memiliki bekal lagi. Mungkin ada bekal yang dibawa tapi sudah habis. Orang-orang banyak ini juga senang mendengar pengajaran Yesus. Dan lebih lagi karena mereka mendapatkan makanan jasmani. Yesus mampu memberi roti dan ikan. Jadi dapat dibayangkan orang banyak datang kepada Yesus bukan demi hubungan intim dengan Yesus, tetapi hanya memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri, kepentingan sesaat dan sementara saja, yaitu isi perut. Karena itu setelah Yesus memberi makan dengan roti dan ikan, Yesus terus menjelaskan bagaimana orang banyak itu bisa punya hubungan yang intim dengan dia. Bagaimana orang banyak itu mempercayakan hidup sepenuhnya kepada dia. Karena itu dia berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Yesus menjelaskan dirinya sebagai roti hidup, mau menekankan kepada orang banyak bahwa di dalam dia ada pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat kekal. Di dalam Yesus kita menerima pemenuhan hidup yang bersifat kekal, tidak hanya makanan sesaat, roti dan ikan. Yang tersedia di dalam diri Yesus itu sungguh memuaskan. Karena itu Yesus mau kita ini juga sebagai umat Allah, bagaimana menjalani hidup ini dalam kasih dan kepercayaan bahwa sungguh Yesus bagi saya, bagi kita adalah roti hidup. Firman yang menjadi daging diam di antara kita, yaitu Yesus. Dia adalah firman yang menjadi daging. Karena itu dia memperkenalkan dirinya, menjelaskan dirinya sebagai roti hidup. Siapa yang makan pasti memiliki hidup kekal. Artinya apa? Dia menjaminkan kebutuhan sementara kita di dunia ini pun masa depan yang akan datang terjamin di dalam Yesus. Perjalanan hidup kita di dunia ini akan usai ketika kematian menjemput kita. Tetapi Yesus menjaminkan ada hidup di balik itu. Ada kehidupan kekal tersedia bagi saudara ketika kita datang kepadanya. Kita datang kepadanya karena iman
yang menggerakkan kita untuk berelasi secara intim dalam setiap keadaan hidup. Dengan berelasi intim dengan Yesus, membaca firman-Nya, mengunyah firman-Nya atau merenungkan firman-Nya dan menghidupi firman-Nya, itu sanggup membuat kita kuat dan hidup dalam kasih serta kepercayaan penuh di dalam Kristus. Jadi kita mencari Dia bukan untuk kepentingan sesaat kita datang bergereja, kita ke kumpulan, kita membaca firman-Nya, bukan untuk kepentingan sesaat saja, tetapi juga untuk kepentingan masa depan. Karena itu banyak kali Yesus menegur orang-orang yang mengikut Dia dengan motivasi yang keliru. Murid-muridnya pun banyak kali mendapatkan tantangan dari Yesus karena soal tidak percaya. Karena Yesus mau kita senantiasa menjalin hubungan yang begitu erat. Karena hanya dalam keeratan. Kota coba mengamian na erat tu persekutuan talan keluarga ta. Banyak sekali kita mendapatkan pertolongan dari orang-orang terdekat kita. Banyak kali hal yang tak mungkin bagi kita mungkin karena keluarga kita membantu kita, tapi anta hidup sendiri. Tidak pernah berelasi dengan saudara kita, dengan keluarga kita, mate posok ya toh. Dalam segala situasi hidup kita, kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan keluarga kita. Dia adalah alat Tuhan, Dia adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan dekat dengan kita untuk menolong kita pada saat kita tidak mampu lagi menjalani hidup ini. Mereka dihadirkan oleh Yesus sebagai wakil dari Yesus dalam hidup ini. Tidak hanya sekedar mengarahkan kita, tetapi juga pada saat-saat kita tidak mampu lagi menjalani kehidupan kita, ada topangan dari saudara-saudara kita, keluarga kita, maka kita akan kuat. Tak enak pa bu itu punale pengmatua tu kasiluran. Tuhan punya tujuan. Karena itu dalam suka duka paralu ke itu siangkaran. Nah, ketika kita benar-benar mengalami kedalaman relasi dengan keluarga kita, dengan Yesus, kita bisa terbuka, terlibat dalam segala situasi hidup. Dia yang akan menguasai pikiran kita, hati kita. Maka kita tidak akan lagi mementingkan kepentingan pribadi kita. Kita tidak hanya mengejar keinginan-keinginan yang membawa kita pada kekecewaan dalam hidup ini. Tetapi kita mengedepankan sesuatu yang menjamin masa depan kita. Dan itu harus dimulai dalam kehidupan di sini. Relasi yang benar yang kita hidupi itu akan mengantar kita bisa berelasi dengan sesama kita, keluarga kita terlebih-lebih, dan orang lain. Itu menggambarkan betapa intimnya relasi kita dengan Yesus. Itu akan berujung pada memuaskan kita. Karena apa? Karena itu adalah buah pekerjaan Roh Kudus. Buah pekerjaan Roh Kudus itu bukan semata-mata untuk keinginan saja. Tetapi Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Efesus luar biasa dalam bacaan kita tadi yang terakhir, yang ketiga. Supaya mereka benar-benar menyatakan hidup sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. Ternyata sebagai manusia yang baru di dalam Kristus, kita dikenal sebagai manusia yang baru di dalam Kristus karena kita telah beriman. Dan iman itu membaharui kita. Di situ Paulus menekankan mereka akan memelihara cara hidup yang kudus.
Iman yang membuat kita dapat memelihara kehidupan yang kudus. Karena itu Paulus menasehati jemaat Efesus juga kita hari ini agar pola hidup yang tidak kudus, tadi ada amarah dan lain sebagainya, itu diurai dan dibuang jauh-jauh dari hidup ini. Mengapa? Karena kita adalah manusia baru, kita sudah disebut sebagai anak-anak terang, dan sebagai anak-anak terang, kita benar-benar adalah orang-orang yang telah menuruti kehendak Allah. Kalau sudah demikian, maka kita akan mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Tetapi kalau manusia lama kita, pola hidup lama kita tidak berelasi dengan keluarga kita dengan baik, itu menggambarkan bahwa hidup kita tidak kudus dan tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. 1 Raja-Raja pasal 19. Kisah Nabi Elia mengajarkan tentang kasih dan bagaimana Tuhan mengasuh hidup Nabi Elia dalam saat-saat sulit. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Elia sungguh dalam keputusasaan yang mendalam. Tapi ia telah menjalankan pelayanan yang mulia. Dan Tuhan tidak membiarkan Elia dalam situasi kekhawatiran, ketakutan, dan keputusasaan. Bayangkan kena kuy, patay ibang mo ako to mo puang, tae mo gaigain na tuha palaku, olay lakot Dalam situasi demikian, saudara-saudara, ternyata Tuhan dapat memberikan kekuatan dan arahan kepada Elia. Ini membuktikan kepada kita, saudara, bahwa sungguh Tuhan hadir dalam saat-saat sulit kita. Ia terus memberi kekuatan kepada kita. Malaikatnya akan diutus melalui orang-orang terdekat kita. Dan kuasanya yang besar melampaui masalah-masalah hidup kita akan dinyatakan. Karena itu dalam keputusasaan kita bersama dengan Tuhan, Dia akan melayani kita dan saat itu kita akan menemukan kekuatan dan dukungan dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, masalah kita, masalah saudara mungkin besar. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini, Tuhan mengajar kita bahwa Tuhan yang kita percayai jauh lebih besar, yang memiliki kuasa yang tak terduga untuk menolong kita. Satu hal yang harus kita lakukan, datanglah kepadanya. Berdoa di tengah kesulitan, dalam keputusasaan. Berdoalah, paksa dirimu datang di hadiratnya. Saat itu Dia akan menyatakan kuasanya. Dan saat itu kita mengalami pembaharuan hidup, pembaharuan hati. Dan karena itu pulanglah jemaat Tuhan untuk mengevaluasi karakter hidup kita. Bercermin pada surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus tadi. Mungkin ada hal-hal yang penting kita baharui di dalam kehidupan ini yang menghalangi kita untuk tahu bahwa kasih dan kebesaran Allah yang senantiasa mendukung kita. Banyak kali kita tidak lihat karena persoalan-persoalan tadi. Karakter hidup kita belum baharui. Karena itu sebesar apapun dosa kita, Allah selalu membuka tangannya untuk menerima kita. Ia adalah pengampun yang memulihkan. Karena itu bertobatlah. Mau membangun hidup rohani kita dengan baik. Sehingga kita akan mendapatkan kekuatan dan hidup dalam kasih dengan sesama dan dengan Tuhan. Mari datang kepadanya. Kita aminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh.
membangun iman dalam komitmen bahwa ketika hidup kita mengandalkan diri Tuhan Yesus, maka Dia akan mengaruniakan kepuasan sejati, sehingga rasa khawatir, rasa takut, dan dosa sekalipun akan diurai dan dilepaskan oleh kuasa-Nya, dan membawa kita kepada kepuasan sejati di dalam dirinya. Karena itu, tetaplah dalam relasi yang intim dengan Tuhan dan terus membawa segala harapan hidup kita kepadanya di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami datang menyapa Engkau dalam tahta kekudusan-Mu, seraya bersyukur atas kesempatan yang begitu indah di pagi siang hari ini. Kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu lewat kidung pujian yang telah kami sampaikan dan akan kami lantunkan. Dan juga kami bersyukur karena Engkau terus memuaskan hati kami yang lapar dan dahaga karena firman-Mu. Mari Roh Kudus terus Engkau uraikan firman-Mu yang telah kedengaran dalam persekutuan kami pada saat ini. Kiranya dalam kehidupan kami soal-soal keputusasaan senantiasa kami hadapi, tetap kami datang bahwa kepada-Mu dalam pengharapan dan iman, bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada jalan yang terbaik. Bahkan melalui keputusasaan kami, ketika kami datang kepada-Mu, maka ada pembaharuan hidup yang boleh kami alami. Terima kasih firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus Allah berkuasa menguraikannya tetap dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dan pegangan dalam apapun kenyataan hidup yang kami alami. Dan saat ini kami bersyukur oleh karena Engkau telah mengantar kami memasuki hari pertama di pekan yang baru ini. Mohon lindungan-Mu kepada kami sekalian. Engkau menyertai kami dengan kuasa kasih-Mu dalam mengangkat tugas tanggung jawab kami masing-masing dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Biarlah kiranya kekuatan Engkau karuniakan, dan buatlah semua yang akan kami lakukan, karyakan dalam pekan yang baru ini, boleh mendatangkan berkat-berkat baru yang boleh kami gunakan untuk membangun hidup ini. Karena itu kami bersama-sama bersyukur dengan seluruh jemaat Tuhan yang boleh menerima berbagai keberuntungan hidup. Kami doakan yang berulang tahun hari ini, Alicia Indrianti Akil kelompok 1, Aryati E. Parombe kelompok 2, Margareta Ta'abi Padang kelompok 4. Karena perkenaan Tuhan mereka boleh menerima 1 tahun pertambahan umur di hari ini. Penuhi sukacita pertambahan umur mereka. Buatlah mereka melihat bahwa kasih dan anugerah Tuhan tetap tersedia. Karena itu tidak hanya dengan menambahkan umur bagi mereka, tapi juga Tuhan berkarya lebih indah dalam perjalanan hidup ke depan. Biarlah kiranya dalam pertolongan-Mu mereka pada tahun depan kembali boleh merayakan ulang tahun anugerah Tuhan. Juga yang Tuhan perkenan bagi jemaat-Mu yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan mereka dalam minggu ini. Penuhilah sukacita mereka dalam membangun cinta kasih dalam rumah tangga anugerah-Mu. Sebagai ayah ibu bagi anak-anak, biarlah mereka boleh melakukan tanggung jawab tersebut dengan baik, layaknya bersama dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Karena itu, pakailah mereka untuk menjadi keluarga Kristen yang juga senantiasa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang boleh mendapatkan kenaikan pangkat atau golongan, yang boleh mendapatkan pekerjaan, yang boleh selesai studi, yang boleh sembuh dari sakit, dan juga berbagai kesuksesan lainnya. Penuhilah sukacita mereka, pakailah keberhasilan-keberhasilan yang diraih untuk dapat membangun hidup mereka dengan baik,
melayani Tuhan dan juga melayani sesama dengan penuh cinta kasih. Ya Tuhan, ada sukacita yang boleh kami nikmati, keberhasilan hidup, tetapi juga ada berbagai pergumulan. Kami bergumul bersama dengan Victor Seni Patiung yang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Timika, Nyonya Yepolikudi dirawat di rumah, Yuliana Taruklinggi, kemenakan dari Bapak Daniel Kasih yang sedang dirawat di Rumah Sakit Primaya, pemulihan setelah operasi. Saudara kami Santo Tandi Sebo, pemulihan di rumah. Anak terkasih Suci yang sakit di Toraja. Ibu Marta Rapang, pemulihan di rumah setelah operasi katarak. Dan juga beberapa orang tua saudara-saudara terkasih kami, anak-anak kami, yang tidak sempat kami sebut namanya saat ini, yang saat ini menanti lawatan-Mu. Tuhan, jamalah tubuh mereka yang sakit. Beri pertolongan untuk mendapatkan kesembuhan. Dan kami percaya rumah sakit dan keluarga, segala daya upaya yang dilakukan adalah alat Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Jauhkan dari keputusasaan. Berkati dalam iman untuk terus percaya bahwa Tuhan sumber kesembuhan bagi mereka. Berdoa bagi yang sedang dalam duka cita. Kami doakan Bapak Simon Paimbonan dan Bapak Yosafat Paimbonan atas meninggalnya Om terkasih almarhum Bapak Kalatiku Paimbonan pada tanggal 8 Agustus 2024 di Jakarta. Kami doakan Bapak Simon Datte atas meninggalnya salah seorang keluarga, almarhumah Nelly Mataru di Toraja. Berdoa bersama bagi Bapak Yakob Daud, berduka atas meninggalnya kemenakan di Telkomas. Berdoa untuk seluruh keluarga dari orang tua kekasih kami, Bapak Yusuf Sampelobo. Tuhan panggil dari tengah-tengah persekutuan ini di kelompok 5 kemarin, 10 Agustus. Ya Tuhan, duka cita kami bersama ini, kami bawa, kami letakkan ke dalam rangkulan-Mu karena kami tahu Engkaulah sang pemilik kehidupan. Tuhan juga tidak membiarkan setiap anak-anak Tuhan yang dalam masa kelam duka cita, Tuhan hadir menghapuskan air mata duka cita mereka dan topang dalam menjalani kedukaan ini. Segala yang dibutuhkan aturlah agar mereka boleh melihat betapa baiknya Tuhan sekalipun dalam duka cita yang mendalam. Berdoa bersama untuk saudara kekasih kami, Eunike Intan Samane, tenaga magang di tengah-tengah jemaat Beringkanaya, yang rencana akan mengikuti tes proponen di Toraja tanggal 19 Agustus mendatang. Tuhan kiranya menjawab harapan-harapan kami semua, terlebih harapan dari saudari kekasih kami, Eunike Intan Samane ini. Biarlah dalam perjuangannya ke depan, Tuhan boleh menjawab. Sekiranya mungkin Tuhan menempatkan menjadi hamba-Mu di tengah-tengah pelayanan gereja Toraja. Kami percaya Tuhan berbuat yang terbaik bagi hidup kami. Karena itu yakinkanlah saudara terkasih kami ini dalam perjuangan bahwa Tuhan mendampinginya. Ya Allah pengasih dalam sorga, kami berdoa untuk rencana-rencana hidup kami sekalian yang datang dalam ibadah ini. Di minggu-minggu mendatang ini Tuhan, Engkau peliharakan kami. Biarlah segala yang kami rencanakan, pikirkan, dalam pertolongan-Mu boleh terwujud. Berdoa buat anak-anak kekasih dalam perjuangan studi, baik yang masih bersama dengan orang tua di rumah, maupun yang jauh terpisah, dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan dan mencari kerja. Tuhan tolong, biarlah mereka dengan penuh sukacita menjalaninya, dan suatu waktu Tuhan boleh mengantarnya untuk berjumpa, berkumpul dengan orang tua dimanapun. Yang sedang dalam pertumbuhan bagi anak cucu, Tuhan berkasih karunia memimpin mereka, agar mereka boleh bertumbuh dalam kasih sayang yang benar. Berdoa untuk seluruh pengurus OIG dalam jemaat Beringkanaya. Tuhan berkati mereka. Mereka adalah alat Tuhan dalam pelayanan kategorial. Kau senantiasa memberi sukacita untuk mengangkat tugas pelayanan pada kepengurusan OIG di tengah-tengah jemaat ini.
semua yang telah terlibat langsung dalam pelayanan-Mu saat ini. Tuhan berkati kami semua, beri api Roh-Mu, semangat yang baru, agar kami terus memberi diri waktu kami Tuhan pakai dalam menjalani hidup ini. Segala yang kami lakukan memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, ciptakan kedamaian di dalamnya. Karena itu arahkan pemerintah kami menjadi alat-Mu, karuniakan roh hikmat kepadanya, agar boleh mengatur roda pemerintahan di tengah-tengah bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu. Berkati persiapan-persiapan untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Biarlah kiranya semua yang akan dilakukan menyenangkan Tuhan sebagai jawaban kami atas kemerdekaan yang luar biasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Jika sebentar ibadah ini boleh selesai, ke dalam tangan kuasa-Mu kami berserah Tuhan, tuntun sertai kami di jalan. Tibahkan dengan baik ke rumah anugerah-Mu dan di sana pun pimpin akta-akta hidup kami. Biarlah kiranya boleh kami jalani hari ini, bahkan hari-hari depan dalam cinta kasih Tuhan, sehingga kami pun terus memuliakan nama Tuhan. Ampunkan segala dosa kami Bapa. Sempurnakan doa permohonan kami ini dan jawablah, karena semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Tanembahan. Berduka atas terpanggilnya almarhum Bapak Yusuf Sampelobo. Alamat rumah duka di Jalan Biring Romang, Lorong 5, dan ibadah penghiburan akan dilaksanakan sebentar malam pada pukul 19.30 WITA atau jam 7:30 malam. Yang kedua, dalam rangka mengadakan kegiatan festival memperingati Pekan PPGT Jemaat Biring Kanaya mengadakan pencarian dana melalui aksi parkir yang dilaksanakan pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih menyambutnya dengan sukacita. Tuhan memberkati. Penekanan warta disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara Saudari anggota Jemaat Biring Kanaya bahwa di tengah-tengah jemaat kita dilaksanakan list sukarela untuk perbaikan rumah salah satu anggota diakonia tetap Jemaat Biring Kanaya atas nama Bapak Yafet Lapin S. Mari kita dukung dalam doa dan bantuan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan ibadah HUT Kemerdekaan RI yang ke-79. Ibadah akan dilaksanakan pada jam 9 pagi, dress code merah putih. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan renungkan bersama semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami makna Yesus Kristus sebagai roti hidup. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam sepekan ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Yohanes 6 ayat 51 demikian.
Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Semua yang oleh tulis. Ialah jalan yang benar, kedamaian yang bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Bersama mari ikutlah ke surga mulia, tempat kekal sejahtera penuh bahagia. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah, datanglah senantiasa kepada Tuhan, karena Dialah roti surgawi yang akan memuaskan hidupmu, dan mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian syukur, di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya
yang Kau sediakan bagi